berdiskusi bersama Ibu Nazri yang akan menyampaikan visi dan prakarsa perubahan baik di sekolahnya tentunya oleh Ibu Nazri. Kemudian tak lupa juga salawat beriringkan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru, tidak ada bapak-bapak ya, Ibu Dewan Guru dari staf administrasi TK Pembina Mangga Air, dan tentunya Ibu CGT kami, Ibu Nazri yang saya banggakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu. Saya Ibu Silvi, pengajar praktik angkatan 5 yang mendampingi Ibu Nazri sebagai CGT. Di sini kami melakukan pendampingan individu 2. Dalam kegiatan pendampingan individu 2 ini ada kegiatan diskusi. Saya sebagai moderasi akan mendampingi, juga melakukan pembimbingan kepada Ibu Nazri untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita kedatangan tamu kita yaitu Ibu Silvi dalam acara pendampingan untuk PGP kita, yang mana hari ini sekolah kita telah dipercaya untuk menjadi ada guru yang menjadi calon PDP. PDP di sekolah kami mungkin akan ada perubahan yang baru buat sekolah kita. Jadi kami berharap banyak dari Bu Nazri untuk memberikan hal-hal terbaru untuk sekolah kita. Jadi untuk forum diskusi ini hari ini saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Forum diskusi visi dan prakarsa perubahan kita mulai. Hanya ini dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat. Masih semangat, alhamdulillah. Nah, forum diskusi kita hari ini akan membahas mengenai visi dan prakarsa perubahan. Sebelum kita membahas visi dan prakarsa perubahan, ada baiknya kita menyepakati dulu kegiatan kita pada hari ini. Jadi ada beberapa kesepakatan kita pada saat kegiatan diskusi nanti, kira-kira apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan ya ibu-ibu. Kita mulai dulu dengan berdoa. Kita buka dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, tujuan dari diskusi kita hari ini adalah mengkomunikasikan visi guru penggerak dan prakarsa perubahan yang saya lakukan untuk TK Negeri Pembina Majapahit. Sebelum itu saya akan membacakan puisi yang diciptakan oleh Insinyur Soekarno, yaitu Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka Pak, merdeka Pak, merdeka Pak. Aku bukan lagi melihat mata manusia, tapi aku melihat Indonesia. Dari dalam diri kita sendiri, kita menginginkan murid yang seperti apa sih? Kira-kira ibu tahu murid yang seperti apa sih yang kita inginkan? Iya, silakan Bu Eva. Murid seperti apa yang kita inginkan? Kita menginginkan murid yang lebih ceria dan bahagia dalam kegiatan pembelajaran, misalnya memiliki percakapan yang baik, hidup dan berakhlak mulia. Baik, terima kasih Bu Eva, bagus sekali. Kita menginginkan anak yang berakhlak mulia, kemudian ceria dan bahagia ya Bu Eva. Nah, kemudian kita percaya bahwa murid itu apa? Siapa Bu yang mau? Ya, silakan Bu Cut. Murid itu adalah titipan Allah kepada saya untuk dibimbing dan dituntun menuju kemerdekaan, ya, sehingga ia mampu menyongsong masa depan yang cemerlang. Alhamdulillah, keren sekali Bu Cut. Jadi murid itu sebagai titipan ya bagi diri kita untuk kita kembangkan dan kita tuntun.
Kemudian di sekolah kita itu mengupayakan apa sih? Apa yang kita upayakan? Iya, Bu Andre silahkan. Di sekolah saya mengutamakan anak sebagai pusat pembelajaran, kenyamanan anak, keamanan anak, dan tahap perkembangan anak menjadi poin yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Iya. Jadi kata Bu Andre, kenyamanan itu penting ya Bu Andre. Ya, Keamanan juga sangat penting. Nah, kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk silahkan Bu Novi. Untuk menuntun dan membimbing anak di sekolah saya agar merdeka dapat tercapai. Iya, agar kemerdekaan anak itu dapat tercapai di sekolah ya Bu Novi. Wah, keren kali Bu Novi. Kemudian saya dan guru di sekolah paham bahwa apa yang kita pahami di sekolah kita? Iya, silakan. Saya dan guru di sekolah yakin untuk membimbing dan menuntut murid sekolah supaya agar anak tercapai. Iya. Jadi kita meyakini bahwa kita paham bahwa kita itu sebagai penuntun ya Bu. Wah, keren sekali udahan pemikirannya. Jadi pemikiran-pemikiran KHD itu memang sudah meresap di dalam diri kita. Alhamdulillah. Peserta didik yang cerdas, mandiri, disiplin, dan berakhlak mulia, apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, Bu? Bagian mana nih yang sudah ada? Mandiri, sesuai, kemudian berakhlak mulia juga sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sudah tampak ya Bu dari visi TK Negeri Pembina Majapahit. Nah, di sini saya menyampaikan visi saya sebagai guru penggerak. Saya itu menginginkan anak-anak murid saya yang ada di sekolah kita ini memiliki anak yang beriman, kemudian mandiri, merdeka, dan bahagia. Kalau yang beriman ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, kita ingin anak yang beriman dan bertakwa, kemudian sesuai dengan syariat Islam, kemudian anak yang mandiri, yang mampu melakukan segalanya itu sendiri sesuai dengan tahap perkembangannya. Kemudian merdeka, arti merdeka di sini bukan berarti kita bebaskan sebebas-bebasnya, tapi merdeka dia mampu mengambil keputusan sendiri, kemudian berpijak pada kemampuannya sendiri sesuai dengan tahap perkembangannya. Kemudian bahagia, ini poin utamanya. Anak itu harus bahagia sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah membahagiakan rasa perubahan yang berfokus pada visi aspek bahagia. Jadi yang ingin saya lakukan yaitu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik melalui pengembangan model pembelajaran sentra pada TK Negeri Pembina Majapahit. Yang utama yang saya lakukan yaitu berkomunikasi dengan kepala sekolah mengenai mengapa pembelajaran di taman kanak-kanak itu harus menyenangkan. Kemudian saya mencari referensi melalui buku, YouTube, TikTok, video pembelajaran, dan media sosial lainnya untuk kita ATM, amati, tiru, dan modifikasi, dan lakukan di sekolah kita. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu gali mimpi. Di sini saya mulai membayangkan bagaimana sih perasaan atau pemikiran dan tindakan dari guru-guru ketika melakukan kegiatan ini. Kemudian melakukan studi banding penataan lingkungan main, kemudian hal ini bisa dilakukan secara virtual maupun secara tatap muka langsung ataupun luring. Melakukan koordinasi dengan pemangku kebijakan terkait pengadaan kebutuhan pembelajaran yang menyenangkan. Instansi yang terkait yang sebagai pemangku kebijakan di sini adalah kepala sekolah maupun pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian tahapan C, membuat daftar pertanyaan kepada anak. Tahapan ini pada dasarnya sudah saya lakukan semuanya dan secara keseluruhan sudah terlaksana. Kita sudah merasakan selama ini kira-kira bagaimana ya Bu setelah kita menjalani kegiatan model pembelajaran sentra, apa yang Ibu rasakan? Ya, ada yang mau memberikan komentar? Kira-kira bagaimana sih perjalanan kita melakukan kegiatan sentra yang awalnya mungkin kita pusing nih, apa ini sih yang mau kita lakukan, terus ribet nggak sih gitu. Nah setelah kita jalani kira-kira seperti apa ya Bu?
menyenangkan, menambah kreatif. Kreatif dulu atau anak nih Bu? Anak dan gurunya juga ya Bu ya, mencari inovasi-inovasi. Kemudian apa lagi Bu? Kira-kira ribet nggak? Seribet yang kita bayangkan nggak kira-kira model pembelajaran sentra itu? Ribetnya waktu Di awal. kalau udah rolling anak-anak kan Pada saat pembelajarannya? pada saat belajar nggak ribet kali juga sih, anak bisa memilih di mana dia mau mengerjakan, apakah nanti kolase, apakah mewarnai, pilihan dia sendiri. Iya, berarti kita sudah sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan keinginan anak, dia mau pembelajarannya yang mana begitu ya Bu Eva. Sudah keren. Apa Ibu Bunda? Sepertinya gurunya tidak terlalu capek, Benar. karena fokus dengan satu item aja. Misalnya Ya. Satu sentra tuh ya. satu sentra kita apa, misalnya seperti kami bidang agama, jadi yang kami dalami yang agama aja. Sementara di bidang lain nanti mereka juga mendalami bidang masing-masing. Jadi sebenarnya kita tidak terlalu ribet. Alhamdulillah nyaman gitu ya Bunda. Wah keren. Kalau Bunda. anak-anak juga pengalamannya bertambah karena dia mengenali semua kelas Semua dan guru. mengenali semua lingkungan kelas dan guru. Yang selama ini dia kan hanya fokus dengan kita. Satu guru saja. Sekarang dia bisa manja dengan guru-guru yang lain. Dengan semua guru. Wih, keren. Berarti alhamdulillah prakarsa perubahan kita sudah Berhasil. berhasil. Tepuk tangan untuk kita semua ya Bu. Sudah, tadi tujuannya sudah tercapai ya Bunda. Peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan. Tercapai Bunda? Tercapai. Peserta didik merasa nyaman dan bahagia di sekolah. Iya. Pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik dapat terwujud. Sudah berpihak kepada anak Bu? Sudah, karena anak tadi bebas memilih mau kegiatan yang mana, mau dengan siapa dia main. Ya Bunda, alhamdulillah sudah tercapai tujuan pembelajaran, tujuan kegiatannya. Nah, tolak ukurnya apa ketika dinyatakan berhasil? Ketika anak merasa nyaman belajar di sekolah, bahagia melaksanakan kegiatan yang disediakan oleh guru, dan mengalami peningkatan dalam setiap aspek perkembangannya. Itu adalah tolak ukur yang kita gunakan mengenai keberhasilan dari prakarsa perubahan. Ini dokumentasi kegiatan. Ini kegiatan di awal. Ini kegiatan di awal dari kita anak mulai masuk ibu-ibu. Biasa di pagi hari kita ada senam, berbaris-berbaris, kemudian dilanjut dengan sholawat. Kemudian kita membuat kereta api untuk rolling. Ini juga biasa digunakan untuk rolling. Anak-anak belajar disiplin, antri. Ini kegiatan kesenian kasar. Di sentra bawah. Tadi ada kegiatan di sentra seni sebenarnya itu yang tadi yang koordinasi. Perubahan yang kita lakukan, kemudian aksi nyata yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan kita dapat melakukan prakarsa perubahan lainnya dari visi yang sudah kita visi yang telah kita rencanakan atau yang telah Bu Nazlia luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa, mudah-mudahan prakarsa sama visi perubahan yang diusung oleh Bu Nazlia ini memang sejalan dengan visi ibu-ibu juga, terutama kepala sekolah ya Bu ya. Saya mohon kalau bisa dari tayangan kemudian apa yang diusung oleh Bu Nazlia ini, ibu-ibu boleh berkomentar atau mungkin ibu boleh bertanya kalau belum jelas, atau mungkin ada ide baru dari bapak ibu, ibu-ibu yang ingin disampaikan dengan Bu Nazlia, waktu kami masih.
Tadi sama-sama telah kita melihat beberapa sentra yang telah disampaikan oleh Ibu Nazli. Cuma tadi ada satu sentra yang tidak Ibu Nazli masukkan, yaitu sentra yang kami sentra agama. Belum ada tadi sholat berjamaah, ngasih ikro, dan menghafal ayat-ayat pendek. Sementara di sentra agama semuanya ada di situ. Jadi kami mohon untuk kedepannya agar sentra agama jangan tertinggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, ide yang baik. Mungkin kedepannya nanti akan kita angkat untuk prakarsa perubahan di bagian beriman dan bertakwa gitu. Jadi untuk kegiatan sentra agama akan kita masukkan atau pada saat nanti kegiatan PSE sosial emosional nanti itu akan masuk sentra agama semua di situ. Insya Allah Bunda, terima kasih masukannya. Mungkin ada lagi ibu-ibu boleh masukan, boleh juga silakan. Jadi kan ini kita udah jalani sentra, masing-masing guru juga udah pegang satu sentra. Jadi kedepannya apakah harus guru itu terus yang memegang sentra itu atau seharusnya bergantian gitu? Kalau menurut saya sih harusnya bergantian ya. Apakah bisa gitu kita jalani ke depannya itu supaya semua guru menguasai setiap sentra? Wah, ide bagus itu Bu Yus. Karena kan kita sebagai guru nih harus punya tantangan gitu ya Bu Yus. Saat tantangan hari ini kita megang sentra balok misalnya Nazli. Mungkin tantangan kedepannya pengen nih di sentra seni gitu ya. Jadi tidak monoton ya. Biar tidak monoton dan kita semakin berkembang gitu ya Bu Yus. Nah, kita berharap nih nanti di tahun ajaran baru ke depan kita bisa rolling sentranya gitu. Jadi kita bisa ada pengembangan diri lagi untuk bagaimana sih kegiatan-kegiatan di sentra seni, di sentra balok, di sentra agama, kegiatan apa lagi nih yang mau dibuat. Mungkin sekarang kita melihat ibu yang di sentra bahan alam buat seperti ini, pengen buat seperti itu juga gitu ya kan Bu. Mungkin tahun ke depan kita bisa rolling ya Ibu Kepala Sekolah, akan kita rollingkan. Cuman ada sedikit satu, saya rasa Ya, kalau di sentra agama mohon kita semua itu harus belajar makhluk anak itu yang benar dan panjang pendeknya, karena selama ini tuh kita dengar doa makan aja salah. Betul. Nah, jadi kalau bisa ke depan itu yang mantap. Iya, itu sebagai refleksi bagi diri kita sendiri ya Bunda, agar kita itu terus belajar. Kita sebagai guru memang harus belajar sepanjang hayat, gak akan pernah berhenti untuk belajar. Jadi belajar dan belajar, terutama nih di agama. Karena kita mau tadi visi kita kan menciptakan anak yang berakhlak mulia, visi sekolah kita. Maka kita harus mengajarkan nilai agama itu yang sebenar-benarnya dari mahrajnya. Jangan sampai yang kita ajarkan itu salah, nanti sampai ke dia tua pun terbawa oleh si anak. Yuk kita belajar sama-sama lagi. Makanya diusul kalau baca doa itu pelan-pelan. Iya, Jangan terburu-buru. Anak-anak kan suka ada lomba-lomba, Iya. akhirnya panjang pendeknya hilang. Ya, dan kalaupun memang harus melihat teks, diperbolehkan ya Boleh. Bunda. Kalau memang nggak hafal, bisa kita lihat teks, bisa kita lihat lagi, gitu, atau buku panduan. Ya, terima kasih Bunda. Mungkin itu masukan yang membangun untuk kita semua. Ada lagi ya Bu? Mungkin ada lagi silakan. Silakan Bu. Bunda, Bismillah. saya ingin bertanya bagaimana dengan wali murid yang sudah kita jalani untuk di sentra, ada keluhan atau bagaimana dia nanti disampaikan di rumahnya. Itu pertanyaan, belajar apa tadi Nak? Di sentra balok, di sentra seni Bunda katanya. Jadi bagaimana cara menjelaskannya kepada wali murid supaya wali murid itu tadi ikut senang? Oh begitu. Jadi maksud Bu Musfirah, bagaimana cara kita mengkomunikasikan dengan wali murid agar kegiatan kita di sentra itu didukung oleh wali murid dan wali murid memahami kegiatan sentra kita, gitu ya Bu Musfirah. Nah, untuk hal itu memang kita butuh komunikasi efektif ya dengan wali murid, komunikasi yang baik. Mungkin kita mungkin kemarin kita sudah membuat ya Bu Yuni, di awal tahun ajaran kita sudah rapat dengan wali murid, kita sudah menyampaikan program kita untuk
ini kita ada kegiatan program baru, programnya namanya kegiatan model pembelajaran sentra. Nah, di model ini anak rolling ke semua sentra, anak mengenal semua guru dan belajar dengan semua guru gitu. Dan wali murid kemarin sudah paham. Mungkin pada saat ini yang membuat Bu Musfira bingung, ada bahan-bahan yang kadang-kadang kita butuh bahan tertentu dari wali murid, kadang-kadang wali murid belum paham gitu ya Bu Musfira ya. Nah, itu mungkin bagaimana cara kita mengkomunikasikan. Kadang-kadang ada wali murid yang tidak punya WA, kadang-kadang WA-nya nggak aktif begitu ya. Mungkin pada saat pulang sekolah kita bisa menyampaikan secara langsung dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang sopan, bahwasanya kita punya program minggu depan kita mau buat kegiatan membuat telur asin misalnya, jadi mohon bantuan ibu untuk membawa telur begitu. Telurnya 2 aja ibu cukup gitu, nanti bahan lainnya dari sekolah. Mungkin itu bagaimana cara kita berkomunikasi. Dan balik lagi kita harus belajar lagi bagaimana sih cara komunikasi yang baik sama wali murid. Karena wali murid itu kan mitra kita ya ibu-ibu. Jadi kita harus berkomunikasi sama wali murid itu bukan siapa yang tinggi, saya guru anakmu loh, bukan seperti itu. Tapi kita mitra, kita sama begitu. Jangan pula kita menganggap rendah wali murid ataupun kita merasa ketakutan sama wali murid gitu. Jadi kita itu sama begitu sama wali murid. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan secara baik. Walaupun kadang mungkin kenal sama wali muridnya, tapi kita tetap menggunakan tata krama yang baik di sekolah gitu. Walaupun sebenarnya kalau di luar sekolah ya ngomongnya biasa aja gitu ya Bu. Tapi kalau di sekolah kita tetap gunakan komunikasi yang efektif. Mungkin itu ya Bu Musfira. Baik, terima kasih Saudara Juli. Ya, sama-sama Ibu. Bisa ada lagi kira-kira atau mau di boleh kan? Boleh nggak kalau seandainya setiap video kegiatan di sekolah kita kirim ke wali murid? Karena kan yang pertama anak-anak setiap kita videoin biasanya nanya, Bu, kenapa nggak dikirim ke mama kami? Itu banyak nanya ya. Jadi setiap video kami kirim ke wali murid gitu, ataupun ke guru gitu. Sebenarnya itu boleh-boleh saja ya Bu, karena kan kegiatan kita yang video ataupun foto, kadang-kadang foto-foto yang sudah kita buat yang sebenarnya itu untuk rapot ya Bu. Kita memfoto anak itu, foto kegiatan anak itu untuk rapot sebenarnya, untuk nanti di laporan perkembangan. Tapi kita buat kolase-kolase dulu, kemudian dibuat video yang menarik, kemudian kita sampaikan di media sosial boleh, ke orang tua juga boleh. Kadang-kadang kita takut hilang kan Bu, boleh di media sosial biar bisa diambil lagi. Tujuannya apa itu akhirnya nanti juga sebagai barang bukti bagi kita untuk pada saat akreditasi misalnya, atau pada saat kegiatan-kegiatan tadi gitu kan, kita tinggal oh iya ada video itu, tinggal ambil. Kayak saya tadi kan untuk aksi nyatanya apa, tinggal ambil tuh video itu gitu, karena sudah ada, memang sudah kita laksanakan dan memang kita lakukan selama ini gitu. Jadi kalau kita nanti akreditasi pun itu tidak lagi diminta barang-barang berupa kertas, tapi buktinya memang harus bukti nyata berupa foto ataupun video. Jadi kalau kita sudah ada nih bekal video-video kegiatan, silahkan gitu. Kita simpan, kita masukkan ke grup ataupun kita masukkan ke media sosial. Selama video-video tersebut hal yang baik, bukan foto selfie kita ataupun bukan kegiatan-kegiatan yang menyimpang. Saya rasa boleh Ibu Kepala ya, boleh sekali. Memang kendalanya wali murid tidak semua mempunyai HP Android. Iya betul. Kadang-kadang wali murid nggak punya HP Android, jadi mereka tidak tahu perkembangan anak. Terpaksa lah kita mengkomunikasikan secara luring ya Bu ya. Dan pun orang tuanya kan intelektualnya tak sama. Iya. Jadi di situ kendala juga buat kita ya. Ada yang tidak memahami kenapa anak saya dipukul-pukul gitu ya. Kenapa anak saya, lo Bu kok dimasukin video gitu. Kemarin ada juga waktu saya membuat segitiga restitusi anak yang bermasalah gitu kan Bu kan, kita membuat video, lo Bu kok anaknya dimasukin ke video gitu kan. Iya Ibu, itu sebagai salah satu program, mungkin kita komunikasikan lagi. Ini salah satu program kita di sekolah untuk mendokumentasikan bagaimana sih ketika ada anak yang bermasalah, apa yang kita lakukan, apa yang harus kita lakukan, cara menghadapi anak yang tantrum seperti itu. Mungkin bisa kita komunikasikan. Kita itu istilahnya sharing dan berbagi kepada yang lain.
sudah sangat baik ya. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa mengembangkan juga ide-ide. Saya rasa pasti ada. Ibu-ibu tuh sudah melaksanakan. Cuma mungkin kita tidak tahu itu tadi ya. Nah, ibu tuh sudah melaksanakan. Cuma mungkin ibu terlewatkan. Nah, itu tadi. Kemudian yang seperti pertanyaan ibu tadi, mengkomunikasikan itu memang penting. Karena tidak semua isi kepala orang itu sama dengan kita. Kan kita niatnya baik. Nah, ada yang difoto, didokumentasi, dikirim ke anaknya, mamanya senang, termotivasi. Ih, anakmu sudah begini. Tapi ada yang itu tadi mungkin intelektualnya masih beda ya kan? Menurut memori Karena dia pemikiran itu tadi, kok seperti ini, anak saya nggak suka, anak saya dibuat seperti ini. Pasti ada. Disitulah sama-sama ibu-ibu dengan dukungan kepala sekolah, mari kita berkomunikasi membawa perubahan baik buat pendidikan khususnya di TK pembina dan kedepannya untuk masa depan anak didik kita ya Bu ya, kedepannya punya sesuatu hal yang baik yang dia bawa dari TK ini, terutama memang anak usia dini ya Bu ya, semua itu dari mulai antri, kemudian berakhlakul karimah. Seperti berakhlak baik itu bukan hanya berakhlak baik dengan orang saja. Kita mulai dari diri sendiri. Diri sendiri itu perlu mandi, perlu makan, perlu istirahat. Itu kadang-kadang dilupakan. Kita orang yang dewasa juga seperti itu, apalagi anak-anak. Kemudian kepada alam, kepada negara, itu juga kalau bisa sambil dijelaskan yang benar. Luar biasa, ibu-ibu, saya yakin semua ibu-ibu bisa. Amin. Nanti kalau memang ini bisa membawa perubahan baik untuk TK ini Bu, kenapa tidak terus didukung dan ibu-ibu lain juga membuat ide-ide baru untuk pembelajaran kegiatannya. Jangan lupa karena ini memang zaman medsos, semua harus didokumentasi. Jadi ibu nanti kalau ada PMM ke depan, ibu tinggal itu tadi, tinggal ambil, tinggal isi. Terima kasih ya bagi ibu yang senior sudah mengingatkan. Jangan lupa ini Aceh, memang kita untuk doa apalagi Al-Fatihah ya Bu ya, itu memang harus diajarkan itu supaya dia ke depannya sampai tua ya Bu ya. Kalau udah dari awal bacaannya salah, itu biasanya terbawa ya Bu ya sampai. Terima kasih atas diskusinya, luar biasa, sangat menarik. Udah cair walaupun di awal-awal agak grogi, padahal biasa aja, memang kita mau mengkomentari ini ya kan, dia mengusung CGT-nya ini, CGT Ibu ini mengusung perubahan, tapi alhamdulillah disambut baik dan mudah-mudahan ditularkan dan ibu-ibu juga tertular dengan virus yang baik ini. Kalau ada yang kira-kira perlu ditambah atau perlu dimaksimalkan, silahkan Ibu bimbing lagi. Saya juga tidak bisa setiap hari memantau hanya dari kegiatan daring ya Bu Nazria. Ibu juga kalau kepingin lebih belajar lagi silakan, CGT-nya luar biasa, mantap. Saya tutup demikian saja diskusi kita hari ini. Hasil kesimpulannya semua yang dilakukan oleh Bu Nazri sudah sangat baik ya Bu ya. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan, sudah sejalan dengan visi sekolah juga. Harapan kita tujuan pendidikan Indonesia membawa anak-anak dengan sehat, selamat, dan bahagia menuju kehidupan dalam kehidupan yang sebenarnya ya Ibu ya. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat terutama bagi negara Indonesia. Terima kasih Bu-Ibu semuanya, terima kasih Bu Nazri. Kita tutup diskusi kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.